niatnya ingin mendakwahkan Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah ini di negeri orang sana, yaitu negeri yang jauh dari Indonesia. Begitulah bahwasanya Thariqah ini menyebar terus sampai ke seluruh dunia. Sampai di kolong langit ya, Yi. Sampai dari barat sampai ke timur, dari selatan sampai utara, dari maghribi sampai ke ujung daripada dunia ini. Insya Allah kita selalu istiqomah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan dalam amaliyah yang telah mursyid ajarkan kepada kita. Amin, amin ya Allah. Kalaulah kita hitung-hitung amaliyah sholat sunat dan wajib itu hampir mencapai 128 rakaat. Apabila setiap sholat mengambil wudhu, langsung sholat syukur wudhu. Tidak putus. Begitu ambil wudhu, sholat syukur wudhu. Baik mau sholat wajib maupun sholat sunnah. Tidak ada satupun ajaran thariqat di muka bumi ini yang seperti ini. Amaliyahnya. Luar biasa. Maka pada bulan ini, yaitu bulan Syawal, Ramadan kedua, Abah membuat suatu kitab, yang itu kitabnya yang berjudul Wadayulus Suhur, yaitu bulan hijrah dalam bingkaian tasawuf. Saya sudah beberapa kitab pernah saya baca. Belum ada satu ulama pun yang mampu mentalaahkan tiap huruf daripada huruf bulan itu dijadikan makna, dijadikan jalan menuju kepada Allah SWT. Tidak ada. Makalah bangka itu beliau ini disebutkan aulia fi hadza zaman. Aulia yang hidup pada masa sekarang. Setelah Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qaddasallahu sirrah 1000 tahun yang lalu. Sebelum saya membaca kitab ini, dalam kitab Surah Asrar dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, carilah olehmu seorang mursyid walaupun engkau berjalan 1000 tahun. Bayangkan. Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qaddasallahu sirrah tahun 1025 sampai 1030. Sekarang tahun 2026. Andai kata kita hitung pas 1000 tahun. Maka inilah dia mursyid yang sebenarnya yang kita bersyukur pada Allah SWT. Yang jalannya telah kita dapati melalui talqin zikir. Maka pada bulan ini ada 4 huruf di dalam kitab Al-Suhur itu disebutkan, yaitu huruf yang pertama adalah sin, yaitu syajarah atau pohon. Huruf yang kedua yaitu waw, usul, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan huruf yang ketiga alif, usul, dasar, dan yang keempat lam, iqaq, berjumpa dengan Allah SWT. Kalau kita membaca kitab Al-Suhur, semua kiai membaca kitabnya sama. Hanya saja yang membedakannya adalah cara penyampaiannya aja. Kecuali kalau yang disampaikan itu hikmah ilmiah. Itu berdasarkan daripada wawasan daripada seorang kiai itu sendiri. Hafalan dia hadis dan ayat-ayat. Tapi kalau sudah mempunyai disuruh membaca pada seluruh, kita sudah tidak susah-susah lagi menelaah yang lain-lainnya. Tinggal baca aja. Alhamdulillahilladzi fadala rasulin min ibadihil mu'minin. Saya mendapat giliran membaca kitab Al-Suhur Abah mursyid. Maka perlu berlabithah. Maka adapun huruf sin pada bulan ini ialah bermakna asy-syajarah, pohon. Pohon apa itu? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam
ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Tidakkah kamu, kata Allah, perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ibrahim, Quran surah Ibrahim ayat 24. Pohon sajarah itu apakah itu pohon itu? Maka Abah Mursyid kita mengatakan kalimat la ilaha illallah itu akarnya sampai menembus ke neraka yang paling dalam, ke dasar neraka sana akarnya. Dan batangan tegak lurus sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah kalimat takwa namanya, kalimat la ilaha illallah. Oh, Maka pohon itu ada dua. Ada pohon yang ditanam buruk dan ada pohon yang baik. Pohon yang buruk itu pohon yang ditanam bukan oleh ahlinya. Nanam pohon aja sekarang itu harus punya ilmu. Kalau enggak ada fakultas pertanian. Kenapa ada fakultas pertanian, ada fakultas kedokteran, ada fakultas kehewanan? Itu fakultas dong. Bukan hanya asal-asal aja. Maka itu pohon itu ada dua, ada pohon yang ditanam oleh orang ahlinya dan ada pohon yang ditanam oleh bukan ahlinya. Maka yang ditanam oleh yang bukan ahlinya ya dia akan tumbuh tapi tidak pernah berbuah. Kenapa? Karena dia tidak paham pupuk apa yang diberikan kepalanya pada pohon itu. Bahkan pohon itu akan mati sekali. Bisa-bisa. Maka beda orang yang berzikir, ingat Allah melalui lisan seorang yang tidak ahlinya dengan orang yang mendapat haknya dari seorang yang ahlinya. Maka itu pohon yang baik itu pohon yang ditanam oleh seorang yang ahli. Sekarang aja ada insinyur, profesor, ahli pertanian. Maka siapa orang ahli yang mentanamkan zikir la ilaha illallah di dalam ruh kita, di dalam kalbu kita, itulah seorang mursyid, seorang ahli zikir yang kamil al-kamil. Apakah beliau ini ditunjuk oleh manusia? Tidak, Allah yang menunjukkan seorang wali, aulia, seorang mursyid itu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan, seorang wali belum tentu mursyid. Banyak wali tapi belum tentu mursyid. Tapi seorang mursyid pasti wali. Seperti aku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku adalah mursyid dan aku adalah wali. Banyak wali tapi tidaklah seorang mursyid. Karena apa? Karena wali itu belum tentu mursyid, mursyid pasti wali. Maka pohon yang ditanamkan oleh seorang yang ahlinya, maka pohon itu akan tumbuh subur karena ditanam oleh orang yang ahli. Begitu juga zikir yang ditanamkan oleh mursyid kepada seorang salih, maka zikirnya itu akan masuk tembus dalam ruh kita yang paling dalam. Maka apabila kita berbicara tentang ruh, kita akan kembali kepada asal mula manusia. Ruh itu ada 4 namanya. Ruh diciptakan Allah pertama kali adalah di alam lahud. Maka dikatakan waktu saat diciptakan ruh itu di alam lahud dari Nur Muhammad, Allah berkata, alastu bi rabbikum,
aku Tuhanmu. Lalu Nur Muhammad jawab, qalu bala, benar engkau. Ini yang menjawab ini adalah Ruh Qudsi, ruh sejati. 4.000 tahun setelah diciptakan Allah SWT, ruh suci tadi, ruh qudsi ini tadi, baru Allah ciptakan malaikat dari cahaya-cahaya daripada. Akan 4.000 tahun ruh tadi di alam lahut baru diturunkan ke alam yang paling bawah, yaitu alam Jabarut. Di alam Jabarut ini ruh qudsi ini tadi dibungkus dengan haramain. Kalau tidak akan terbakar dia. Di alam Jabarut ini ruh itu berganti nama, namanya ruh sultani. Disinilah ruh kita manusia tadi. Allah ciptakan namanya ruh di alam Jabarut. Setelah begitu lama di alam Jabarut, lalu Allah ciptakan neraka dan surga dan seterusnya alam semesta. Lalu Allah turunkan kita dari alam Jabarut ke alam malakut. Di alam malakut ini ruh itu bernama ruh rohani. Dan di dalam alam malakut ini kita diturunkan lagi ke alam mulki. Ruh kita ini dinamakan ruh jismani. Baru kita antri masuk ke dalam rahim seorang ibu. Ditiupkan oleh Allah ruh tadi ini ke dalam rahim seorang ibu. 4 bulan, 5 bulan ditiupkan, maka hiduplah. Setelah dia hidup, lalu lahirlah. Lalu dia mati. Begitu dia lahir ke muka bumi ini, dia lupa. Lupa janjinya tadi di alam lahut. Asal mulanya tadi dia lupa. Ruh kita tadi lupa. Kenapa terlena? Maka diutuslah Rasul dan para nabi dari Nabi Adam AS sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengingatkan kembali ruh jalan pulangnya, yaitu kalimat La ilaha illallah ini. Manusia. Kalau tidak, kita tidak tahu jalan pulang. Maka dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Maka kalimat apa yang ditanamkan tadi? Itulah kalimat thayyibah, kalimat yang takwa. Kalimat takwa itu adalah kalimat la ilaha illallah. Siapa yang bisa memasukkan kalimat itu ke dalam kalbu kita? Adalah mursyid. Mursyid itu siapa? Warisatul anbiya. Ulama itu warisatul anbiya. Tidak semua ulama menjadi warisatul anbiya, tapi mursyid adalah warisatul anbiya, yang meneruskan, yang menanamkan. Kenapa ada talqin zikir? Awal Rasulullah sendiri ditalqin zikir oleh malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah SWT di Gua Hira. Maka ada kalimat di saat itu, katakan Iqra bismi rabbik, katakan ya Muhammad atas nama Tuhanmu. Katakan, bukan ucapkan, katakan. Bukan baca. Kalau baca kalimat itu tertulis. Tapi ucapkan olehmu ya Muhammad kalimat apa? La ilaha illallah. Lah kalimat la ilaha. Itulah disebut dengan usul. Maka kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang ditanamkan oleh seorang mursyid kepada salih. Dan kalimat khabithah itu adalah kalimat yang paling jelek. Maka kalimat la ilaha illallah itu bisa juga dikatakan dua. Kalimat la ilaha illallah yang tidak diambil dari seorang musyrik, maka kalimat la ilaha illallah itu sangat, itu hanya sampai di lisan. Tidak sampai kalbu pada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya lisan. Perbedaan antara kedua kalimat itu ialah yang akarnya tadi sudah disebutkan tadi, teduh sampai ke dasar
Maka kalimat la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan kepada seorang salik, seorang murid, maka menghapuskan 4.000 dosanya. Maka memadamkan api neraka atas dirinya. Sehingga Rasulullah bersabda, barang siapa yang telah dibaiat di bawah kalimat thayyibah la ilaha illallah, haram atasnya jasadnya dari api neraka. Sudah selamat. Karena kita sudah mendapat juru selamat. Tidak ada insya Allah. Pasti kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Tidak ada insya Allah. Sekarang aja kita di dalam surga. Sekarang ini adalah surga tempat kita tinggal sekarang. Akan menuju ke surga. Maka itu dikatakan orang yang wafat itu disebut di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Kita nggak susah, maka jangan ucapkan duka cita. Karena kita tidak berduka. Kita senang kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan nyawa ruh pada Allah. Maka talqin itu membangkitkan, membangunkan ruh kita yang sudah tertidur tadi, yaitu suruh qudsi tadi, hidup, menghidupkan, membangunkannya untuk selamanya. Maka itu perlu talqin. Kalau tidak ditalqin, dia akan tertidur. Sampai hari kiamat. Begitu dia mati, dia akan terjaga, terbodoh-bodoh. Gimana aku sekarang? Kemana aku ini? Maka ada orang bilang, ruh gentayangan lah itu. Legenda-legenda zaman dahulu kala film-film itu mengumpamakan sebenarnya ruh yang tidak ditalqin itu tidak akan tahu jalan pulangnya dia. Maka orang yang sudah ditalqin sampai kepada ma'rifatnya, surganya bukan surga Firdaus lagi. Karena orang sudah ditalqin tadi mendapat 3 kunci surga. Surga Firdaus, surga Ma'wa, surga Jannatun Na'im. Alhamdulillahillazi fadla kasir min ibadil mu'minin. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah surga Al-Burdah. Apa itu surga Al-Burdah? Di mana di dalam surga itu tidak ada kenikmatan apapun. Tidak ada bidadari bagi kiai-kiai yang ingin punya bidadari, dalam itu tidak ada. Tidak ada bidadara bagi ibu-ibu yang kepingin punya bidadara. Di dalam kurus surga itu tidak ada. Al-Burdah itu. Tidak ada minuman yang enak-enak. Segala yang enak-enak, yang indah-indah. Tidak ada di surga Burdah itu. Tapi itulah nikmat yang paling terbesar. Yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di surga Al-Burdah itu hanya ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat. Maka kita disuruh full nikmat oleh Allah. Tidak ada nikmat yang sangat besar. Nikmat mata ini tidak. Nikmat lisan itu tidak. Bukan nikmat. Nikmat pendengaran tidak. Ada masanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya nggak pakai kacamata, sekarang saya pakai kacamata. Sudah masanya diambil. Dulu rambut saya hitam, sekarang sudah putih, sudah masanya. Dulu pendengaran saya kalau 100 meter itu masih terdengar, sekarang 10 meter aja kadang-kadang nggak terdengar. Dulu lisan saya lantang, tapi sekarang tidak bisa lagi lantang. Karena itu tidak, bukan nikmat, itu titipan. Nikmat yang abadi itu adalah kalimat La ilaha illallah yang ditalkinkan ke dalam tubuh kita. Kalimat. Maka kenapa kita ilahi anta? Engkaulah tujuanku. Engkaulah maksud. Ilahi anta maksudi. Dan maksudku. Warida. Mengharapkan ridha. Maka mengharapkan ridha itu dari Allah. Wa ma'rifatah. Temu dengan Allah. Selamanya abada. Maka setiap zikir la ilallah tarikat itu pasti dibuka dengan pintu zikirnya, yaitu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Sampai pada ma'rifatnya. Maka orang syariat matinya jasadnya busuk. Hancur jadi tanah. Busuk. 7 hari sudah pecah dia. Boom. Orang tarikat jasadnya mengering. Orang hakikat jasadnya
Untuk orang makrifat jasadnya hilang. Kembali. Jasad ikut kembali kepada Allah SWT. Bukan hanya ruhnya aja. Maka dikatakan orang yang mati, wali itu yang di tanah yang wafat, sesungguhnya mereka itu tidak mati. Mereka diberikan rezeki oleh Allah di sisi. Para ikhwan yang mulia, kalau kita ingin mengkaji, kita bersyukurlah. Kita bertemu dengan mursyid. Amalia-amalia itu dilaksanakan. Yang sekarang sudah ada lagi tambahan sholat setelah sholat isti'anah, yaitu sholat kabinet merah putih. Bukan artinya kabinet merah putih naik NKRI, bukan. Kita ini adalah kabinet merah putih yang memakai pusaka Rasulullah Muhammad SAW. Merah dan putih adalah pusaka Rasulullah. Hanya kita yang berani memakai. Karena kita adiknya adalah yang memegang pusaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir jahar dan zikir qom. Maka untuk usul kepada Allah itu perbanyaklah zikir. Tanpa robitah kita tidak akan sampai temu dengan Allah. Maka dari itu, marilah kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Diistiqomahkan dalam melaksanakan semua amaliyah-amaliyah mursyid. Mudah-mudahan kita ini sudah masuk, bukan mudah-mudahan saya barusan tadi salah. Pasti kita ini sudah di dalam bersama mursyid ahli silsilah, di gerbong bersama mursyid kita. Walaupun gerbong itu jauh, di gerbong paling akhir, tapi kita satu lokomotif, namanya lokomotif baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan itu dengan karena kekurangan wawasan dan ilmu saya. Bila yang benar itu bukan datang dari lisan saya, tapi itu adalah karena isyarah dari mursyid saya, mursyid kita, pemirsa Abah, yang menanamkan, yang membisikkan dalam kalbu untuk disampaikan kepada ikhwan-ikhwan yang ada. Di sini hadir beberapa kiai. Mohon maaf kiai bila salah, karena maklumlah saya dalam perjalanan saya bertemu Abah itu hanya baru 2 kali. Pertama tahun 2023 Januari Abah datang ke Aceh. Saya sudah ditalkin Juli 2022 oleh Kiai Rizal. Tapi saya belum pernah ketemu dengan Abah. Bahkan saya tidak kenal dengan Abah. Tapi begitu saya ditalkin 2023 Juli itu, saya sudah mengamalkan semua amaliyah yang ada pada mursyid. Begitu yakinnya saya. Padahal saya belum pernah ketemu dengan Abah. Januari 2023 Abah datang ke Aceh dalam rangka safari. Pertama ke Sabang, kedua ke Lamno, baru di Banda Aceh. Dan saya alhamdulillahilladzi fattana kasrim ini diangkat dari pohon anti gempa waktal di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Saya diangkat bersama dengan Tuan Guru Bajang, tapi Tuan Guru Bajang diangkat menjadi waktal di penginapan Abah Hotel Riyadh. Pada subuh, saya pada waktu malam setelah selesai sholat Isya. Hadir beberapa kiai di sana. Alhamdulillahilladzi fadla kasih. Kemarin saya baru pulang di tahun 2025, pulang kampung di saat manakib di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah ada rezeki dikasih sama anak, saya berangkat. Jadi kapan saya nggak tahu lagi kapan, mudah-mudahan Allah kasih rezeki lagi saya bisa pulang kampung. Demikianlah ingin saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan, dan sekaligus saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf dan lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.